Gus Salam kemarin waktu podcast bahwa menangkap kegundahan di arus bawah. Nah, dan ini desas-desusnya memang semakin menguat dan mengatakan bahwa ini adalah tinggal menunggu bom waktu. Artinya kalau menunggu bom waktu ini sudah matang begitu, Bung? Iya, tinggal nyulut saja. Kalau gambarnya adalah bom waktu itu. Gitu. Dan ini tradisi baru dalam sejarahnya. Saya mengamati bahwa belum pernah ketua umum, belum pernah struktur kepengurusan hasil muktamar itu jangankan terjadi MLB, isu MLB aja tidak ada. Oh, tidak ada. Nih. Sama sekali tidak ada. Apalagi di demo ya? Apalagi di demo. Ini kok tiba-tiba ada demo, kemudian ada salah satu tuntutannya adalah MLB. EBNU ya. Jadi ini pasti ada sesuatu yang besar sehingga publik atau kalangan warga Nahdliyin itu mengkritik secara tajam meski dengan pola-pola itu pola baru ya. Al-akhdhu bil jadid al-aslah saya menyebutnya. Oke, jadi demo tuntutan MLBNU dan menuntut Gus Yahya turun dan Gus Ipul ini memang hal yang baru dalam sejarah, kayaknya ini baru pertama demo gitu ya. Betul. Iya ya. Dan MLBNU jika ini terjadi ya, ini desas-desus ini ya, desas-desusnya jika ini terjadi berarti ini ada tradisi baru di tubuh NU, begitu betul, Bung? Betul. Dan itu tidak haram ya, Bung? Tidak haram karena ada kaidah usul fikihnya. Karena usul fikihnya. Gus Yahya atau Sekjen juga tetap tidak ada track, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. MLB maju, Allahu Akbar, maju MLB maju, kasih jalan. MLB itu akan sangat mungkin terjadi. MLB terjadi meski tidak ada statement sampai detik ini dari Raden Saleh. Saya yakin ketika terjadi Raden Saleh akan nimbrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, kali ini saya format lain dengan Dr. Soleh Basari, biasanya live, tetapi ini saya coba untuk tapping ini. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Kayak semangat ini kan? Alhamdulillah. Ini selalu kayak semangat. Ada energi ini, kelihatannya semakin semangat untuk MLBNU nih. Ya, MLB itu harus direspon dari sudut pandang bahwa kritisisme itu menjadi tradisi baru, menjadi bagian dari al-akhdhu bil jadid al-aslah. Jadi tradisi baru yang menjadi dinamisator, menjadi katalisator sekaligus mewadahi bahwa ada perubahan-perubahan tradisi yang lebih bagus di internal kita. Ada quality control, ada kritik publik dan semacamnya. Jadi pengurus siapapun dia, sekjen, ketua umum dan lain-lain, ketika membawa gerbong ini tidak seperti pidatonya Ki Ahmad Siddiq waktu muktamar 27 di Situbondo, bahwa NU ini punya trayek yang jelas seperti kereta. Jadi tidak bisa kemudian dibelokkan sesuka hatinya ketua umum sekalipun. Itu pidato yang legendaris, kemudian keputusannya juga sangat legendaris. Oke, jadi menurut Anda ini MLBNU itu bukan barang haram begitu ya, Bung? Iya, kalau situasi semuanya kan tergantung situasi ya. Kalau dalam kaidah usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Ini keluar ini NU-nya nih. Dan saya yakin kiai sangat memahami kaidah usul itu, bahwa sebuah fenomena itu nggak beda dengan kaidah hukum, bahwa ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Kalau ada asap pasti ada api. Kalau ada kemudian ada dorongan, ada, kalau istilahnya Gus Salam itu di akar rumput terjadi tinggal menunggu bom waktu. Ada kegundahan, ini menarik ini. Meski Gus Salam agak hiperbolis, tapi itu realitas di lapangan. Iya, ini menarik ini. Gus Salam kemarin waktu podcast bahwa menangkap kegundahan di arus bawah. Nah, dan ini desas-desusnya memang semakin menguat dan mengatakan bahwa ini adalah tinggal menunggu bom waktu. Artinya kalau menunggu bom waktu ini sudah matang begitu, Bung? Iya, tinggal nyulut saja. Kalau gambarnya adalah bom waktu itu. Gitu. Dan ini tradisi baru dalam sejarahnya. Saya mengamati bahwa belum pernah ketua umum, belum pernah struktur kepengurusan hasil muktamar
itu jangankan terjadi MLB, isu MLB aja tidak ada. Oh, tidak ada. Nih. Sama sekali tidak ada. Apalagi di demo ya? Apalagi di demo. Ini kok tiba-tiba ada demo, kemudian ada salah satu tuntutannya adalah MLB. PBNU ya. Jadi ini pasti ada sesuatu yang besar sehingga publik atau kalangan warga Nahdliyin itu mengkritik secara tajam, meski dengan pola-pola itu pola baru ya. Al-akhdhu bil jadid al-aslah saya menyebutnya. Oke, jadi demo tuntutan MLBNU dan menuntut Gus Yahya turun dan Gus Ipul ini memang hal yang baru dalam sejarah, kayaknya ini baru pertama demo gitu ya. Betul. Iya ya. Dan MLBNU jika ini terjadi ya, ini desas-desus ini ya, desas-desusnya jika ini terjadi berarti ini ada tradisi baru di tubuh NU, begitu Bung? Betul. Dan itu tidak haram ya Bung? Tidak haram karena ada kaidah usul fikihnya. Ada legitimasi teologis ya. Oke, kalau kita hitung-hitungan Gus Yahya dan Ki Said ya di Lampung. Nah, dalam pertarungan itu Gus Yahya mendapatkan suara 323. Oke. Ki Said kalau tidak salah itu 203. Artinya ada sekitar something berapa itu ya, 100 sekian lah ya, ya perbedaannya. Jika dikalkulasi di sini berarti simpatisan Ki Said ini juga bisa menjadi penyulut atau bagaimana ini? Iya, sebenarnya kan dorongan demonstrasi atau MLB itu akumulasi, bahkan sekelas Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur yang jadi barometer PWNU nasional itu pun digergaji dengan cara seperti itu. Nah, kemudian ternyata itu bukan yang pertama dan terakhir. Jadi ketika ada semacam itu, kemudian tuntutan pemecatan, kemudian tuntutan demo, kemudian MLB, yaitu respon dari manajemen. Oke, ya manajemen yang dibawaan sekarang. Nah, kalau konflik atau isu terkini adalah head to head ya dengan PKB mengkritik, kemudian ada statement dari Gus Ipul mau men-take over, kemudian dalam kekinian ini ada isu muktamar di luar muktamar Bali, artinya semakin meruncing di sini. Kemudian juga Gus Yahya ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, sementara ini di tengah kisruh seperti ini. Nah, Anda membacanya ini apa ini, Bung? Saya tidak membaca, tidak melihat, tidak mendengar bahwa isu MLB itu bersumber dari Raden Saleh. Artinya Gus Salam ini orang di luar Raden Saleh. Mereka adalah pengurus atau Gus Salam bekas pengurus PWNU. Jadi menurut saya itu tidak ada kaitan dengan Raden Saleh. Clear itu. Jadi itu adalah kegelisahan warga, kegelisahan tokoh-tokoh NU terhadap Jam'iyah ini, terhadap perjalanan Jam'iyah ini. Nah, itu pun mendapat legitimasi atau paling tidak punya pijakan konstitusi dalam ADART perkumpulan itu nomor 73 itu kan membolehkan atau ruang MLP ini diwadahi di situ. Nah, apakah saling serang ya antara Keramat Raya dan Raden Saleh ini yang kemudian muncul aneka isu, ada isu MLBNU, ada isu tentang dualisme muktamar PKB dan semacamnya. Nah, ini kan kalau pinjem istilahnya Kang Solihin kemarin itu beda kamar, atau kalau secara konstitusi itu entitas yang berbeda, tapi tidak bisa saling mengintervensi. Tetapi kan memang ada yang menurut saya itu kebablasan ketika menyikapi konflik, kemudian bikin beberapa orang dikumpulin atau sejumlah Kiai dikumpulin, kemudian isu pengambil alihan PKB dan semacamnya oleh PBNU. Ini kan sebenarnya dagelan saja. Mana bisa kemudian organisasi non politik kemudian ngambil alih politik, itu tidak bisa itu. Nah, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan katakanlah istana dan semacamnya, saya nggak yakin, nggak percaya itu. Bahwa dulu ketika saya di dalam ada isu bahwa istana mau terlibat ketika eskalasi itu mengeras. Saat ini kan eskalasi sudah sangat keras. Tetapi kan istana juga tidak mungkin mengambil alih begitu saja. Kenapa begitu? Masa sih istana baru membagi bintang Mahaputra kemudian tiba-tiba diambil alih, atau kemudian ini kan di era kemerdekaan kita bergembira ria memperingati kemerdekaan kita.
Pak, masa penyelenggara negara yang itu adalah tokoh-tokoh parpol kemudian tiba-tiba partainya diambil? Itu tidak mungkin. Jadi menurut Anda ini istana atau Pak Jokowi itu mustahil itu berada di belakang ini kan ya? Iya, konflik ini. Kalau istilahnya Asmun itu yang hil yang mustahil. Oh iya. Kenapa begitu? Tapi kalau untuk MLBN itu bisa saja terjadi nih. Kalau MLBNU ini. MLBNU ini kan di samping akumulasi itu kan persoalannya kan di leadership ya di pengurus sekarang. Nah, kalau desakan dari luar dari kiai-kiai itu kan berarti ketika mendesak MLB mereka menyiapkan leadership yang sekaligus koreksi terhadap kepengurusan sekarang. Oke, dari si leadership ada potensi sumber daya leadership para kiai itu melimpah menurut saya. Kemudian dukungan politik itu kalau internal keluarga besar NU kan paling tidak yang paling dekat kan Raden Saleh. Saya yakin kalau atmosfer politiknya seperti ini, kristalisasinya itu terbelah menjadi dua, pasti secara politik Raden Saleh diuntungkan meski tidak ada statement satupun dari Raden Saleh yang menginginkan itu. Ya. Oke, kembali lagi ke dalam kalkulasi nih, kalkulasi perhitungan Kiai Said dan Gus Yahya ketika memenangkan pertarungan di Muktamar Lampung. Menurut Anda ini bagaimana nih? Artinya dari skor ini pun gitu kan ya, kemungkinan 50% katakanlah cabang kemudian PW untuk menggelar MLB ini. Dari hitung-hitungan ini bagaimana nih? Sangat mungkin atau bagaimana nih? Iya, pemetaan itu kan mudah dibaca ya, bahwa Ketua Umum PBNU otomatis kalau mau kuat di situ, ya patronase yang mudah adalah lagi-lagi Raden Saleh. Raden Saleh ini dukungan politiknya ke tokoh siapa? Itu modal awal. Kemudian modal kedua adalah ketokohan leadership yang akan kita dorong sebagai calon ketua umum itu, otomatis pasti dia harus punya kapasitas lebih ya, yang dukungan real, artinya kan gabungan antara kapasitas pribadi dia calon ketua umum digabung dengan dukungan dari Raden Saleh, ya pasti sangat kuat lah. Kalau dengar-dengar waktu di Lampung itu Kiai Said dikeroyok, dia bertarung sendirian, kemudian Raden Saleh tidak memberikan dukungan di akhir-akhir itu. Nah, dia dikeroyok oleh banyak kekuatan, Raden Kramat Raya, Lapangan Banteng, jadi berat bagi Said. Bagi Said itu ya. Artinya kalau di situasi kayak gini, kemudian katakan ya yang berafiliasi dengan Raden Saleh dalam hal ini PKB ya, itu ya, itu kemungkinan untuk memenangkan di MLB ini bisa terwujud ya. Kalau MLB terjadi, meski tidak ada statement sampai detik ini dari Raden Saleh, saya yakin ketika terjadi Raden Saleh akan nimbrung, pasti akan backup ya. Bagian backup kenapa? Iya, kalau dalam teori klasik itu kan musuhnya lawan, berarti musuh dia, gitu. Nanti diuntungkan oleh situasi itu. Jadi Raden Saleh diuntungkan ketika MLB itu benar-benar terjadi. Artinya kristalisasi perlawanan terhadap Kramat Raya sekarang itu kan terkonsentrasi di pengusul atau pengusung MLB ini, dan otomatis pasti akan didukung oleh Raden Saleh. Baik, sebagai closing statement, ini wacana MLB atau desus MLB ini hanya sekedar wacana atau memang akan menurut Anda ini akan benar-benar terjadi nih MLBNU ini? Kalau di tingkat struktur atau suprastruktur politik ya, terpolitik Nahdien dalam arti Raden Saleh, Kramat Raya dan Lapangan Banteng, itu serius ya. Saya dapat informasi dari sejumlah kiai bahwa akumulasi dari pemecatan-pemecatan itu justru memberikan dukungan untuk memberikan koreksi dalam bentuk keras, bisa demo, bisa MLB, satu itu. Kemudian yang kedua, MLB ini kan menjadi titik kulminasi pertarungan yang sepanjang kepengurusan Gus Yahya akhir 2021 yang kemudian puncaknya pada pemilu kemarin. Ini sebenarnya kalau ada MLB itu penyelaras akhir dari pertarungan panjang itu. Luar biasa. Kita tunggu saja. Gitu. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Apakah desas-desus MLBNU ini akan menjadi sebuah kenyataan? Dan kalau menjadi kenyataan ini apa pertama dalam sejarah?
Begitu. Betul. Nah, dan tradisi baru di dalam komunitas Nahdien. Bagaimana komentar Anda? Setujukah MLB NU atau tidak? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.